Shalom Bapak Ibu yang terkasih dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Yohanes 8 ayat 1 sampai 11 ya. Injil Yohanes 8 ayat 1 sampai 11 dengan tema belas kasih yang mengubah hidup ya. Belas kasih yang mengubah hidup. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan ya. Di dalam Yohanes 8 ayat 1 sampai 11 itu kita melihat Yesus dihadapkan pada situasi yang tampaknya tidak mungkin ya. Sebuah jebakan yang dirancang untuk menjatuhkan Yesus. Para ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkannya di tengah-tengah orang banyak di hadapan Yesus ya. Bayangkan rasa malu dan ketakutan yang dialami perempuan itu. Para penuduhnya dengan keras menuntut hukuman mati ya, sesuai hukum Musa, dirajam batu ya sampai mati. Tetapi kita perhatikan ya bagaimana Yesus menanggapi situasi ini. Dia tidak terburu-buru menghakimi, dia tidak terprovokasi oleh desakan mereka ya. Sebaliknya dia membungkuk dan menulis di tanah. Kita tidak tahu apa yang dia tulis, tetapi tindakan ini menunjukkan ketenangan dan kebijaksanaannya. Ya. Ketika mereka terus-menerus mendesak, Yesus akhirnya berdiri dan mengucapkan kata-kata yang mengubah segalanya. Dia mengatakan begini, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Ya. Dengan satu kalimat ya, satu kalimat saja Yesus mengalihkan fokus dari dosa perempuan itu kepada hati dari para penuduhnya ya. Dia mengingatkan mereka akan kebenaran yang universal ya. Kebenaran firman yang universal bahwa semua orang telah berdosa, membutuhkan pengampunan dan kasih dari Allah ya. Jadi satu persatu para penuduhnya itu pergi, dimulai dari yang tertua ya. Sehingga akhirnya hanya tinggal Yesus dan perempuan itu. Lalu Yesus kemudian bertanya, "Di manakah mereka? Tidak adakah seorang pun yang menghukum engkau?" Ketika perempuan itu menjawab, "Tidak ada," Yesus kemudian berkata, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Disinilah kita melihat belas kasih Yesus yang luar biasa. Dia tidak membenarkan dosa perempuan itu, tetapi dia juga tidak menghukumnya atau menghakiminya. Sebaliknya, dia memberinya kesempatan baru, kesempatan untuk berubah dan memulai hidup yang baru. Ya. Apa yang kita bisa pelajari dari kisah ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kaum muda yang terkasih? Ya. Yang pertama, kita diingatkan untuk tidak menghakimi orang lain dengan terburu-buru ya. Saya ulangi, kita diingatkan untuk tidak menghakimi orang lain dengan terburu-buru. Kenapa? Karena kita semua memiliki kekurangan dan kelemahan, bahkan dosa. Sebelum kita mengangkat batu untuk melempar orang lain ya, melempar tuduhan, menyalahkan orang lain, kita perlu memeriksa diri kita, memeriksa hati kita terlebih dulu ya. Yang kedua, kita melihat kekuatan dari belas kasih ya. Belas kasih Yesus tidak hanya menyelamatkan nyawa perempuan ini, tetapi juga memberinya kesempatan untuk berubah ya. Belas kasih itu memiliki kekuatan untuk mengubah hidup ya. Terakhir, kita juga diingatkan bahwa Yesus menawarkan pengampunan dan kesempatan baru buat kita semua ya. Tidak peduli apa yang telah kita lakukan, Yesus siap untuk mengampuni dan memulihkan kita jika kita datang kepadanya dengan hati yang tulus, dengan hati yang sungguh-sungguh mau bertobat ya. Marilah Bapak, Ibu, dan rekan-rekan muda yang terkasih ya, kita membawa pelajaran ini ya, firman ini ke dalam hidup kita sehari-hari. Mari kita menjadi orang-orang yang kurang menghakimi, tidak buru-buru, tidak cepat-cepat menghakimi. Dan mari kita menjadi orang-orang yang lebih berbelas kasih, lebih mengampuni. Dan di atas segalanya, marilah kita selalu ingat dan bersyukur atas belas kasih dan pengampunan yang luar biasa yang telah Kristus nyatakan kepada kita semua. Kiranya
Tuhan memberkati Bapak Ibu dan rekan-rekan muda sekalian. Shalom.